Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Cak, ternyata banyak banget dari sampean yang meminta IWB untuk membahas pembalap merah putih dari Gunung Kidul, Cak. Yakni Veda Ega Pratama, Kang Mas. Yang sampean tahu sendiri ya, Veda sudah terjun ke Moto3 dan Veda sudah melakukan pengetesan di Portimao. Dan ternyata, Cak, memang Veda mencengangkan kita semuanya. Bahkan Veda menjadi perbincangan dari para pengamat MotoGP ataupun ya Moto2, Moto3 karena dipandang pembalap rookie dari Indonesia ini memiliki kepedean luar biasa, memiliki racing line yang luar biasa, memiliki kecepatan yang hebat. Apalagi ya sama tahu sendiri bahwa pengetesan Portimao kemarin dirundung cuaca yang sangat buruk dengan badai yang cukup kencang dan itu membuat banyak sekali pembalap bagus pun menyerah dengan kondisi cuaca yang buruk. Akan tetapi Veda ternyata mampu memberikan performanya, mampu merangsek top 10 elite, dan itu luar biasa. Nah teman-teman semuanya, tentu kita kudu membongkar dulu Cak, seperti apa sih Veda dan apa yang dilakukan Veda kemarin di Moto3 yang notabene ini adalah new racing bagi dia. Veda menggunakan motor yang sama, Honda NSF 250 yang notabene identik dari sisi spek ya. Akan tetapi walaupun motor yang sama, sampean harus tahu ini adalah motor yang berbeda. Moto3 menggunakan Honda NSF 250 RW. Ini adalah sebuah motor yang memang betul-betul dirombak total. Semuanya dari sasisnya yang lebih kaku, yang lebih stiff, yang lebih super rigid. Kemudian juga elektroniknya yang menggunakan Del Orto. Semuanya dirangkum dalam sebuah paket yang membuat feel dari motornya berbeda. Dan ternyata Cak, ketika kita bongkar detail dari lap time-nya, ini gila juga ya Kang Mas ya, ternyata Veda mengalahkan Zen Mitani yang notabene adalah pembalap Jepang yang hebat, ternyata jauh banget dibandingkan dengan Veda. Bahkan teman-teman, ketika kita juga komparasikan dengan Hakim Danis, dilalah juga ternyata Veda luar biasa, lebih kencang, dan tentu Cak, untuk membongkar semuanya, perkenankan IWB menyodorkan kesampaian dulu nih. Seperti apa sih hasilnya? Kemudian kita akan bahas secara detail apa yang dilakukan oleh Veda dan kenapa Veda patut kita berikan acungan jempol. Kita bedah dulu detailnya hasil dari tes Portimao kemarin di sini Cak. Sama intip saja di sini Kang Mas. Ini adalah data akurat bagaimana akhirnya kita bisa mengumpulkan kekuatan dari masing-masing pembalap di tes Moto3 ataupun Moto2. Tapi IWB kali ini fokus pada Moto3 Cak. Karena tentu saja ada salah satu pembalap merah putih Mas, Veda Ega, yang ternyata membikin geger Mas. Veda benar-benar menjadi pusat perhatian, bahkan ada beberapa komentator dari luar negeri yang mengatakan bahwa pembalap Indonesia ini menjadi salah satu pembalap yang patut diwaspadai karena bagaimanapun dari pembalap rookie yang masih mencoba belajar bagaimana feeling motornya, bagaimana dengan kekuatan dari motornya, tapi Veda masih mampu merangsek di posisi ketujuh. Nah, teman-teman semuanya, sampai harus tahu bahwa motor yang digunakan Veda memang menggunakan motor yang sama, Honda NSF 250. Tapi harus ingat Cak, ini adalah motor yang berbeda karena menggunakan kode W yang notabene adalah motor yang memang disebut sebagai working atau motor yang full, betul-betul dimodif. Jadi karakter dari motor yang digunakan berbeda dengan motor yang sebelumnya digunakan oleh Veda. Tapi kita akan bahas nantinya Cak. Yang penting kita akan pelototi seperti apa hasil dari tes Portimao yang dilakukan kemarin. Dan memang tes kemarin adalah sebuah tes yang cukup tricky sebab dilanda badai dan juga hujan yang sangat deras. Sehingga kita lihat beberapa pembalap memang cukup kesulitan. Dan ternyata Cak, kalau kita perhatikan lap time dari para pembalap saat ini beda dibandingkan atau cukup jauh ya dibandingkan dengan biasanya. Sebagai informasi buat sampean, kali ini untuk pembalap yang menguasai atau menjadi pembalap terkencang adalah Guido Pini. Ini adalah pembalap yang memang matang karena kita harus tahu Pini ini membela tim Leopard Racing yang secara line up timnya sangat matang. Ini adalah tim yang sangat bagus sehingga tidak kaget ya teman-teman kalau dia menjadi pembalap terkencang menggunakan motor Honda dengan waktu 2 menit 01.242 detik. Dan teman-teman, kekuatan dari Pini ini ternyata tidak mampu dijabani oleh pembalap dari KTM yang akhirnya hanya bisa menerima kedua, di mana David Almanza dari Liqui-Moly di Navot ternyata nangkring dengan gap lebih lambat 0,371 detik, lalu disusul oleh Joel Esteban, jadi dari KTM pula, dari level up, dan sama Cak, tapi terpaut cukup jauh 0,806 detik ya. Dan teman-teman, keempat adalah Carmack Buchanan yang memang sesuai dengan yang kita katakan KTM adalah tim yang sangat kuat dan KTM menguasai terkencang 2, 3, 4. Nah, teman-teman, semua yang kita sodorkan di sini adalah pembalap KTM.
Baru kelima, susulah Adrian Fernandez dari Leopard lagi. Jadi ini adalah satu tim dengan Pini dan sama Cak, secara kekuatan memang cukup kencang, akan tetapi lebih lambatnya juga terpaut 1,187 detik ya, lebih lambatnya Cak dibandingkan dengan Pini. Sementara keenam adalah Casey O'Gorman yang membela tim 658 Squadro Corse dari Honda pula dan ternyata terpaut 1,283 detik. Nah inilah Cak yang menjadi pusat perhatian. Veda yang kita katakan adalah pembalap rookie ternyata mampu merangsek langsung di posisi ke-7. Dan ingat Cak, Veda jika kita bandingkan dengan para pembalap lainnya termasuk nggak banyak berputar, nggak banyak turun balap, nggak banyak turun track maksudnya Cak ya. Dan Veda hanya melakukan 24 putaran akan tetapi langsung mampu menorehkan waktu terbaik 2 menit 02.545 detik. Ini artinya Cak sangat luar biasa karena Veda menorehkan lap time ini di lap ke-15 Cak. Jadi memang ini adalah salah satu bukti bahwa Veda adalah pembalap yang solid, pembalap yang mampu merasakan setiap jengkal dari motornya dengan sangat baik. Dan ternyata Veda juga mengalahkan beberapa pembalap lainnya yang notabene sudah senior. Dan kita lihat di sini bahkan di belakangnya ada Rico Salmela, teman-teman dari KTM, dan Valentin Perone juga harus menerima di belakang Veda. Lalu ke-10 adalah Ryusei Tamanaka. Dan kemudian pembalap terbaik dari Malaysia, Hakim Danis yang membela tim KTM pun harus menerima dengan posisi terkencang 11 atau terpaut 2,2 detik dibandingkan dengan Pini. Artinya kalau kita bandingkan dengan Veda ternyata memang cukup jauh Cak ya kalau kita perhatikan di sini. Dan tahu nggak sampean, Hakim Danis pun membutuhkan 49 putaran dan baru mampu menorehkan lap time terbaiknya di lap yang ke-42 Cak. Jadi kalau kita bandingkan dengan Veda, sekali lagi Veda hanya membutuhkan 24 putaran dan di lap 15 dia sudah menorehkan best lap-nya. Itu artinya memang luar biasa. Nah, kemudian di belakang Hakim Danis 12 dan kita tentu sangat menarik untuk melihat bahwa ternyata David Munoz pun yang dari Quemoli pun harus bisa menelan pil pahit karena hanya bisa nangkring di posisi terkencang 14. Artinya sekali lagi Veda super fast dan yang menjadi pembanding tentunya harus kita fair katakan dengan motor yang sama, dengan tim yang sama, Honda Tim Asia, Zen Mitani dari Jepang dan juga sesama Honda Asia ternyata hanya mampu nangkring di posisi ke-18 dan Zen Mitani pun memutari 36 putaran ya, jadi memutari track Portimao dan kemudian menorehkan best lap-nya di lap ke-35. Jadi kalau kita bandingkan dari semua data ini teman-teman, bisa kita katakan bahwa Veda luar biasa. Ya kita bukan berpongah dulu nih, bukannya bersombong dulu Kang Mas, tapi kalau kita lihat secara profesional dari sisi racing, dari sisi kecakapan, adaptasi dan juga rasa pede, Veda ini termasuk tenang sekali, Veda termasuk sangat presisi, dan Veda mampu menguasai motornya dengan sangat baik. Bagaimana dia hanya melakukan 24 putaran, tapi dia bisa menorehkan best lap-nya di lap ke-15 dengan gap mencapai terpaut ya, lebih lambat 1,303 detik dari yang terkencang yakni Guido Pini, dan ini sudah luar biasa. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Veda dan sebenarnya kenapa si Veda bisa sekencang itu? Ini analisa IWB Cak. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, sudah padang jingklang, sudah terang benderang, IWB terangkan ke sampean detail dari lap time-nya dan bagaimana posisi dari Veda. Walaupun juga banyak yang komen nih, Cak Iwan jangan dipuji-puji dulu lah ya, nanti takutnya malah memble. Nah, itu hal yang biasa komen-komennya, tapi kita juga nggak masalah Cak memuji biar semakin semangat nih Veda. Jadi teman-teman, kenapa IWB katakan Veda acak-acak Eropa? Kenapa Veda menonjol dibandingkan dengan ya rookie yang lainnya? Karena kita lihat bagaimana Veda yang hanya segelintir dia masuk ke track, hanya beberapa putaran, dan hanya membutuhkan lap ke-15 dia langsung menorehkan best lap-nya. Ini kan luar biasa, Cak. Artinya Veda mampu mengoptimalkan setiap jengkal dari braking-nya, masuk tikungannya. Portimao bukan sirkuit yang mudah. Portimao ini adalah sirkuit yang modelnya flowing atau mengalir. Berarti Veda mampu menjaga kecepatannya dengan sangat baik. Jadi kita pernah ngobrol ya dengan Veda, Cak. IWB pernah ngobrol dengan Veda, interview dan sebagainya, bahwa motor Honda NSF 250 atau khususnya 250 cc itu adalah motor yang nggak mudah. Karena powernya sangat mirip, sangat identik. Veda mengatakan kunci dari kecepatan motor adalah bagaimana tetap menjaga ritme RPM tinggi. Jadi kalau RPM drop dikit aja, sama nutup di gas dikit aja, itu sudah loss semuanya. Makanya teman-teman kunci dari semuanya ya, untuk yang 250 ini, Moto3 khususnya, adalah bagaimana pembalap mampu
memanteng gasnya dengan konsisten, kemudian juga masuk tikungan dengan sangat rapi di racing line, dan kemudian juga bagaimana pembalap melakukan braking dengan pas. Semuanya harus terukur. Itu nggak mudah, Cak, karena semua power motor ini sangat identik. Dan teman-teman, kita dapatkan informasi bahwa NSF 250 RW yang digunakan di Moto3 juga berbeda dari spek sasisnya, kemudian juga dari spek racing komponennya. Dan itu membuat motor ini ternyata lebih kuat, brakingnya sangat kuat, brakingnya lebih bagus menggunakan brembo, dan juga akselerasinya lebih cepat keluar tikungannya. Itu yang membuat VEDA harus adaptasi, Kang Mas. Bagaimana mengoptimalkan setiap jengkal dari motornya. Nah, teman-teman, ketika kita mencoba mengkomparasikan dengan satu tim, yakni Zen Mitani ya, kita menemukan kenapa VEDA cukup menonjol, Cak ya. Jadi kita harus lihat dulu secara fair. Kenapa VEDA menonjol di sini, kenapa kita patut berbangga, dan kita juga harus tetap support. Karena ternyata ketika IWB komparasikan di sini, Cak, sama saya intip ya, teman-teman semuanya, ini dia data yang kita ingin share ke teman semuanya ya, sama intip saja di sini. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita bandingkan antara ini, Cak, VEDA dan juga Zen ya, kita sebutnya Mitani Sang aja lah ya, Mitani ya. Ternyata VEDA ini menonjol karena kenapa? VEDA EGA ya, yang saat ini di posisi ke-7 terkencang, sementara Zen Mitani ke-18. Ternyata memang kalau kita perhatikan untuk base lap-nya pun berbeda, pastinya ya. Dan sama harus tahu, untuk keduanya saat ini terpaut 11 posisi ya, dibandingkan dengan antara VEDA dan juga Zen Mitani. Ini kan luar biasa, dan juga teman-teman, ternyata untuk kecepatan rata-rata Zen Mitani dan juga VEDA EGA ini berbeda, di mana VEDA sudah masuk klasifikasi, Cak. Jadi masuk dari teritori 134,9 km per jam. Ini adalah teritori top rider. Ya, kalau di sini, Cak. Sementara Zen Mitani dengan kecepatan yang dilakukan atau yang ditorehkan lap time-nya, dia kecepatan rata-rata di 131,71 km per jam. Jadi kalau kita komparasikan, teman-teman harus tahu, setiap 1 km aja itu adalah kekuatan yang tidak bisa dibantah. Artinya selisih dari keduanya mencapai 3,19 km per jam untuk kecepatan rata-rata, dan ini cukup signifikan. Catat, Cak ya, ini signifikan. Apalagi ketika kita lihat base lap-nya, VEDA EGA tembus di 2 menit 02.545 detik, sementara Zen Mitani di 2.05.510, yang jika kita kalkulasi maka gap-nya hampir 3 detik, Cak. Ini adalah waktu terbaik yang bisa IB share sama semuanya, komparasi perbandingan keduanya sesama timnya, Cak. Dari Jepang satunya dari Indonesia, Cak. Apalagi VEDA EGA menorehkan base lap tersebut di lap ke-15, sementara Zen Mitani ke lap 35. Ini adalah gambaran kesemuanya semuanya untuk analisa mendalam kenapa VEDA memang luar biasa. Nah, sementara kita coba komparasikan VEDA EGA dengan yang terkencang, yakni Guido Pini. Ini adalah pembalap yang matang sekali. Ibu bisa tekankan tadi dari Leopard Racing. Itu adalah memang seorang pembalap yang disupport dengan tim yang sangat bagus. Guido Pini yang menggunakan angka 94, sementara VEDA menggunakan angka 9, tercepat ke-1 dan satunya ke-7 ya untuk VEDA. Ternyata catatan waktunya VEDA hanya lebih lambat 1,3 detik bandingkan dengan tadi, Cak. Bagaimana Mitani terpaut hampir 3 detik dibandingkan dengan VEDA. VEDA hanya 1,3 detik dibandingkan dengan pembalap terkencang, yakni Pini. Ketika kita lihat base lap-nya, total lap 32 lap untuk Guido Pini ya, memutari lap Portimao. Sementara VEDA EGA membutuhkan 24 lap dan selisih putarannya ternyata 8 lap. Artinya sekali lagi VEDA lebih sedikit memutari lap Portimao ya, lebih sedikit 8 lap ya maksudnya. Dan ternyata pun Pini menorehkan base lap-nya di lap 30, Cak. Sementara VEDA sudah menorehkan base lap-nya di lap 15. Ini adalah komparasi kesemuanya semuanya dengan speed rata-rata di mana Guido Pini menorehkan 136,35 dan VEDA di 134,90 dan terpaut 1,45 km per jam di rata-rata speednya. Jadi teman-teman, dari data ini saja maka bisa kita simpulkan VEDA sebagai newcomer, sebagai pembalap yang baru gabung di sini menggunakan motor yang berbeda, motor yang racing pastinya, Cak. Ternyata lebih lambat cukup kecil dibandingkan dengan Mitani dari VEDA sendiri. Nah, jadi beberapa sodoran data tadi, Kang Mas, menjadi bukti ke kita semuanya bahwa memang VEDA patut kita acungin jempol sekali lagi ya, dengan engine yang memang berbeda. Powernya lebih besar, Cak. Informasinya power untuk RW ini bisa tembus di angka 50 horsepower. Sama bayangin aja, Cak. Satu silinder dengan bobot motor hanya 80-an kilogram ya,
dan kombinasi antara pembalap dan motornya hanya 150-an kilogram, yang mana powernya 50 horsepower dan top speed di kisaran 220-an km per jam, menjadi motor yang memang cukup tricky kalau tidak bisa dihandle dengan baik. Gampang sekali disalip ya, karena memang sekali lagi kalau dengan power yang sama rata-rata pembalap bisa menggunakan slipstream-nya. Jadi slipstream aja bisa membuat perbedaan. Nah, teman-teman, jadi dengan melihat dari data tadi, Cak, WP cukup pede jika pada kondisi yang sama, Veda memang patut diwaspadai. Akan tetapi ini kan wet race, ya kemarin kan pada kondisi yang basah. Kita juga penasaran bagaimana ketika dry. Jadi kita perlu intip seperti apa nantinya, mengingat kalau kita lihat secara wet race, memang Veda ini memiliki kekuatan, Cak. Veda ini memiliki kemampuan. Dia bisa mengukur bukaan gasnya dengan baik. Dia bisa melihat bagaimana titik maksimal motor bisa rebah tanpa crash. Ini luar biasa, Cak. Nggak semua pembalap memiliki kepekaan feeling yang kuat. Dan Veda adalah salah satu pembalap yang memilikinya. Jadi kita perlu bangga dengan pembalap Gunung Kidul yang mana memang pembalap ini digembleng oleh Astra Honda Racing ya, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, dengan melihat semuanya, maka jika Veda bisa menggunakan kepintarannya ya, menggunakan strateginya untuk mencari slipstream pembalap lainnya, IWB cukup yakin Veda bisa membuat kejutan, at least dia bisa masuk 10 besar, harapan kita, karena ini nggak mudah, Cak. Ini Moto3 Kang Mas ya, the best rider in the world, berkumpul di sana. Sementara itu juga timnya berbeda. Dengan tim yang berbeda tentu memiliki kapasitas berbeda. Tim dari Moto3 ini adalah tim-tim yang hebat-hebat, Cak. Dari Italia, Spanyol. Itu adalah tantangan bagi tim Honda Asia untuk mencoba merangsek. Walaupun ya tim Honda Asia tetap ada juga buri-burinya, Cak. Tapi harus kita akui, manajemen tim yang bagus, experience yang bagus, sokongan yang luar biasa, tim yang kuat tentu akan membuat perbedaan. Dan di sini memang kita lihat Leopard Racing ini sangat kuat ya di masa lalu pun sampai sekarang. Dan kalau kita lihat dari experience memang Honda Asia masih ketinggalan dibandingkan dengan mereka. Tapi gak usah khawatir Mas, kita akan pantau seperti apa sepak terjang dari Veda. Yang jelas dari saudara tadi saya bisa mendapatkan gambaran bahwa ternyata Veda memang hebat sekali dengan motor Honda RSF 250 RW dengan kondisi wet, tapi kita cukup penasaran kalau nantinya pada saat dry race. Kita akan tunggu seperti apa, dan kita berdoa Kang Mas ya, nantinya betul-betul memang Veda mampu mengoptimalkan setiap jengkal pengalamannya. Dan ingat Kang Mas ya, kita juga pernah ngobrol kemarin dengan Veda, bahwa di tahun pertama ini memang dia akan mencoba untuk belajar. Itu kata Veda. Experience yang luar biasa akan menjadi ilmu yang kuat, ilmu yang berguna bagi dia. Dan saat ini target dari Veda memang masih learning, proses untuk belajar, katanya Veda. Dan tentu saja walaupun belajar, kalau sudah talenta, sudah pembalap yang bagus ya, Ibe cukup yakin Veda bisa merangsek di at least 10 besar. Kita tunggu seperti apa, siapa tahu sih Cak, nanti malah tiba-tiba 7 besar, ini hebat sekali ya. Kita berharap dan berdoa itu akan terjadi. Ya teman-teman, itu Cak informasi sama semuanya. Kekuatan Veda Iga di Portimao Test ya, ternyata juga mencengangkan hasilnya. Kita nggak pernah menyangka dia bisa merangsek di 7 besar di saat Zen Mitani ke-18, bahkan juga Hakim Danis ke-12, dilalah ternyata Veda mampu menunjukkan talentanya. Kita tunggu seperti apa sepak terjang Veda Iga. Sekarang sama komen Cak di bawah. Kira-kira sampean percaya nggak Veda mampu merangsek 7 besar nantinya pada saat dry race? Atau sampean ya berpikir udahlah itu memang karena wet aja sih ya, lain-lainnya kayaknya kurang beruntung aja. Sampean komen di bawah. Dan seperti saya langsung suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas. Sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandos.